Baik, selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan atas hidup kita. Sepanjang minggu yang sudah kita jalani, bahkan bulan sudah kita lalui, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah memberkati kita, menolong kita dan melakukan hal-hal yang luar biasa hidup saudara dan saya. Selamat datang kita sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat beribadah kepada Tuhan. Juga selamat datang untuk Dr. Elda. Selamat datang kembali Bu di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberkati oleh Tuhan, dan juga kita bersyukur karena anak kita Brian sudah selesai operasi kemarin ya. Nanti kita akan terus berdoa supaya Brian tetap mulai pemulihan, dan sangat luar biasa Tuhan sudah campur tangan dan menolong segala sesuatu sehingga semuanya dapat berjalan dalam pertolongan daripada Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk semua kebesaran kasih setia Tuhan yang nyata, yang terbukti atas hidup saudara dan saya. Kita ada di bulan yang ke-8 pada hari ini, saudara-saudara sekalian, di minggu yang pertama. Itu bukti nyata tentang kebesaran kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup saudara dan saya. Nyanyikan pujian, saudara-saudara, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kiranya pujian ini akan membuat kita terus hidup di dalam anugerah Tuhan, menghargai Tuhan atas hidup saudara dan saya. Nyanyikan pujian ini, saudara, sebagai doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama. Ku
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita hitung. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kan kornya saudara-saudara sekalian, kata-kata ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdiri saudara sekalian. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi haleluya segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Tuhan, lebih dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur memuji-Mu, menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
tersungkur, amin, menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin, memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi bait hati kami. Hadirat kudus-Mu Tuhan penuhi hatiku Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya, dan ku tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Urapan-Mu atas kami Bapa, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita akan berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Acara selanjutnya dipimpin oleh Mayor Nino Bro kita sekalian. Baiklah, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Iya, saya percaya pada pagi hari ini kita semua penuh dengan sukacita, dan patutlah kita akan mengagungkan Tuhan karena Tuhan terlalu baik atas hidup kita. Nyanyian nomor 21, baiklah alam sekalian, mengangkat suaranya.
kita akan dengarkan paduan suara ya. Hari ini tampil lagi gitu ya. Iya, saya percaya kita semua sudah melimpah dengan berkat pujian. Tapi kita masih mau puji Tuhan lagi karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan 3 kor ya. Nomor 137, Ku jalan dengan Yesus setiap hari. Kemudian 120, Cinta Yesus heran, dan nomor 208. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan medley.
Kita nyanyi dengan sukacita, mari kita berdiri ya. Yang kuat berdiri silakan berdiri. Kita nyanyi dengan berdiri. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai lupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi yang akan tinggalkan, tak sendirian aku siap. Apalagi nanti kalau malam bakatnya jadi Jalan serta terang. Yesus, ku Jalan dengan Yesus setiap hari, sampai lupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi yang tak akan tinggalkan, tak sendirian aku siap. Apalagi nanti kalau malam lebih ubahnya jadi terang. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Ya kami berjalan. Ya kami berjalan dan menyanyiku, maju turun saja juru penebus. Mari turun kami bersama-sama ke Sion yang bakal terang dan mulia. Kami berjalan dan menyanyi terus. Maju turun saja juru penebus. Mari turun kami bersama-sama ke Sion yang bakal terang dan mulia. Ke Sion yang bakal terang dan mulia. Ke Sion yang bakal terang dan mulia. Haleluya, satu pujian. Ke gunung tinggi-tinggi ku naik mencari damai. Amin. Mari kita nyanyi dengan sukacita dan semangat lagi ya. Gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Satu pujian
lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita nyanyi lebih semangat lagi ya, karena Tuhan telah bangkit dan telah naik ke surga. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Amin. maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari lebih sukacita lagi kita memuji Tuhan. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Iya, saya percaya sudah melimpah sukacitanya ya. Sekarang kita nyanyi 427. Kesempatan buat kita memberikan persembahan. 427. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Mulai dari sebelah kanan saya dengan tertib kita ke depan ini untuk membawa persembahan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada
katakan Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Kita menyanyikan kornya. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri, kita mau membawa persembahan kita. Tuhan sudah tolong sepanjang bulan yang kita lalui. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik, telah memberkati, menolong, memberikan kami penghiburan, kekuatan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang kami sudah jalani di bulan yang ke-7. Terima kasih Tuhan, betapa ajaib pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami boleh menikmati tiap-tiap hari berkat, kami boleh makan dan minum, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami ingat Tuhan, untuk hari di mana kami memberi persembahan kami, persembahan perpuluhan kami mingguan, persembahan pembangunan, persembahan sosial kami Tuhan, dan juga persembahan Natal yang telah kami berikan. Bapa, kami mohon Engkau kuduskan semua persembahan-persembahan ini, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Bapa, sepanjang bulan yang baru, maka Tuhan yang sama, yang akan kembali memberkati, yang akan kembali memerintahkan berkat-Mu untuk dicurahkan dalam usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan, dalam setiap rencana hidup mereka, pendidikan dan perkuliahan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau tidak tinggalkan, Engkau tidak biarkan. Biarlah Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan semua umat-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Bapa, untuk beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan melawat mereka hari ini. Tuhan berikanlah mereka kekuatan, jamahan Tuhan. Dan khusus bagi anak kami Brian, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu tetap nyata sampai hari ini. Apapun Tuhan yang disampaikan kepadanya. Namun kami percaya ada Yesus yang membentuk, yang menciptakan Brian ada di dunia ini. Maka Tuhan akan menggantikan organ-organ yang baru di dalam tubuhnya. Kami percaya Yesus, Engkau berkuasa sampai hari ini. Itulah iman kami Tuhan. Kami tahu semua rencana Tuhan indah bagi kehidupan keluarga Pak Robert dan Esther. Dan juga ada orang tua kami Ibu Mayor Slamet, juga ada Kathleen, ada Dr. Elda yang bersama dengan kami hari ini. Kami percaya Tuhan semua baik Tuhan akan melakukan di tengah-tengah keluarga besar ini Bapa. Dan juga kami berdoa khusus Pak Sur dan Ibu. Terima kasih juga Tuhan, mereka dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kesetiaan mereka beribadah. Terima kasih kalau berapa hari Ibu Sur mengalami kelemahan tubuh. Dan Tuhan sudah menyatakan Kau sembuhkan dia Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak di sorga, kami serahkan untuk jemaat Tuhan yang lain yang sudah lanjut usia. Tuhan juga berkati mereka tidak dapat hadir. Tuhan lawat mereka hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi harapan dalam kehidupan rumah tangga pribadi mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dari setiap doa itu. Dan Tuhan menjawab tepat pada waktu-waktunya Tuhan, waktu yang indah. Bapak di sorga, kami serahkan Tuhan semua program kami di Korops ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan pembangunan yang sedang dikerjakan merenovasi rumah Tuhan ini Bapak sedang juga berjalan. Terima kasih para tukang, Tuhan selamatkan mereka dari segala bahaya dalam pekerjaan. Dan mereka boleh mengerjakan dengan baik. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya Tuhan. Rencana-rencana di Korops ini Engkaulah yang akan turut campur tangan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati
Tuhan melihat begitu banyak hal yang terjadi di negara ini, hal-hal yang menakutkan bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya mata Tuhan tertuju di negara ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap pemimpin kami. Tuhan tolong hikmat-Mu atas hidup mereka dalam mereka memimpin warga masyarakat yang ada di negara ini. TNI Polri Tuhan juga tolong mereka. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa secara pribadi. Biarlah Tuhan akan menolong, semuanya Tuhan akan lalukan Bapa. Bapa di sorga berkati kota Surabaya, berkati pemimpin di kota ini. Tuhan juga beri hikmat-Mu dalam memimpin masyarakat yang ada di kota ini, supaya hidup dalam kesejahteraan dan hidup saling mengasihi rukun satu dengan yang lainnya. Berkati gereja-gereja yang terbuka hari ini, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah sulu pelita dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah lalu Tuhan. Dan biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami yang dalam, untuk menuntun kami menjalani hari-hari ini. Supaya kami tidak tersesat Tuhan. Tapi biarlah tuntunan-Mu setiap hari atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mengampuni dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Biarlah ini hati kita yang selalu rindu, haus, lapar akan firman Tuhan. Supaya kita kembali dikenyangkan pada pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisai. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita katakan seperti rusa rindu akan sungai. Demikian jiwa kita pagi hari ini rindu mendengar suara Tuhan melalui firman. Siapkan hati kita, siapkan hati kita hari ini, sehingga kita tidak pulang dengan sia-sia, tapi kita pulang membawa berkat surgawi dari Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hati, buka hatimu buat Tuhan hari ini. Tuhan akan berbicara kepada kita sekalian. Mari buka hati kita, berikan hadirat Tuhan, memberikan kepada kita damai sejahtera pagi hari ini. Terima kasih, amin. Kepadamu rohku berserah.
pasrah hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku, amin. Yesus, haleluya. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Bapa di dalam sorga, kami telah siap mendengar firman-Mu. Hati kami telah siap Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Supaya kehadiran kami Tuhan, kami bangun pagi-pagi untuk datang beribadah. Kami boleh berjumpa hari ini dengan Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita karena kami mengalami hadirat Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pagi. Dia bilang pengennya sedikit tepuk tangan juga sedikit kayaknya. Nah, tadi banyak paduan suaranya luar biasa tadi itu. Walaupun kita agak miring-miring sedikit, tapi nggak sampai ke jurang Bu ya. Baik, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau lagi belajar dari bagian-bagian firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar dari Kisah Rasul 4 ya, tentang Petrus dan Yohanes, saudara-saudara sekalian, bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi mereka. Mereka harus dihadang dan tidak diperbolehkan untuk beritakan Injil, tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Semua para tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi, para Saduki, semua saudara-saudara sekalian, mahkamah agama menurut mereka. Tapi kita melihat bagaimana doa menjadi kekuatan penting atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melewati semua persoalan-persoalan itu dan mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan juga tentang ya persembahan, ya kan. Nah ini besok ada persembahan ini wanti-wanti nih, waduh Mayur bilang apa lagi nih gitu ya kan. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, sesuai dengan tema teritori kita saudara-saudara sekalian, maka hari ini kita belajar dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 hingga ke-15. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-15. Mari kita lihat bagian itu saudara-saudara sekalian. Dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan,
keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama dari sebuah tema, yaitu irama Roh Kudus yang mendorong untuk memberi dengan sukacita. Ya kan? Irama Roh Kudus yang mendorong untuk memberi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, waktu kita membaca dalam 2 Korintus pasal 9, 6 sampai 15 ini saudara-saudara sekalian, maka kita tidak bisa melepaskan pembahasan dari ayat-ayat ataupun pasal-pasal sebelumnya. Nah, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 16-15 saudara-saudara sekalian, ini di latar belakangi tentang keadaan orang-orang percaya di Yerusalem pada waktu itu. Orang percaya di Yerusalem yang Alkitab bilang saudara-saudara sekalian mengalami satu situasi kondisi ekonomi yang sangat sulit. Sehingga saudara-saudara berkati oleh Tuhan, mereka hidup dalam sebuah yang namanya kemiskinan. Gitu. Nah, waktu itu terjadi saudara-saudara sekalian, maka Rasul Tuhan yang bernama Paulus ini, maka Paulus ini menggagas saudara-saudara sekalian, menggagas sebuah ide besar untuk mengumpulkan persembahan dari gereja-gereja yang dimana Paulus pernah melayani mereka. Gitu loh. Ya kan? Melayani mereka saudara-saudaraku, gunanya apa? Paulus menggagas sebenarnya gunanya apa? Untuk membantu jemaat-jemaat yang miskin, orang-orang percaya di Yerusalem mengalami kondisi ekonomi yang sulit, sehingga saudara-saudaraku bantuan-bantuan itu pun bisa diberikan di sebuah kota bernama Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, waktu kita membaca pembacaan ini, maka pembacaan 2 Korintus 9, 6 sampai 15 ini juga saudara-saudaraku, dia memberi makna teologis gitu loh. Beri makna teologis tentang apa? Tentang pengajaran persembahan Kristen. Artinya apa saudara-saudaraku? Artinya orang-orang percaya perlu memahami apa dasar, apa tujuan dan manfaat memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Gitu loh. Nah, ini dikatakan dalam bagian-bagian ini. Jadi itu makna teologisnya saudara-saudara sekalian. Tidak hanya kita ini bicara tentang menggambarkan tentang bagaimana memberi kepada orang-orang di Yerusalem, tetapi juga ada manfaat terus bagi kita sekalian supaya ada banyak kita bisa memahami sebenarnya apa dasar kita, apa tujuan kita, apa manfaat kita waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kenapa ini penting, gitu kan? Kenapa ini penting? Sebab saudara-saudaraku ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya saat ini yang memiliki pola pikir yang salah, gitu. Pola pikir yang salah, memiliki pola pikir tersendiri tentang bagaimana mereka memberi persembahan di gereja, gitu loh. Sebab ada banyak orang berpikir bahwa dia nggak perlu kasih persembahan di gereja, gitu loh. Dia nggak perlu kasih persembahan berpuluhan di gereja. Kenapa? Ada bilang, oh nggak penting lah, saya nggak usah persembahan di gereja kok. Saya kasih persembahan di gereja kok, ada berapa seperti itu, berapa orang-orang yang saya dengar waktu kita di Jakarta ada satu ya apa namanya. Ya mungkin karena fahamnya Tambu Bun, dia orang kaya saudara sekalian, dia udah meninggal dia. Dia suka bantu Balas Selamatan, dia mau bangun, dia pemborong besar saudara-saudara sekalian Jakarta. Gitu. Dia bilang, di saya, Dek katanya nggak ada itu persembahan di gereja, dia bilang. Gitu, nggak ada itu, dalam hati saya, wah bahaya kan, gitu kan. Dia bilang, karena apa? Pola pikirnya adalah bahwa itu nggak penting, karena apa? Karena dia lebih melihat bahwa pada waktu dia bisa memberi bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, membantu pelayan-pelayan bala keselamatan, membantu panti asuhan bala keselamatan, dokter bala keselamatan, panti asuhan bala keselamatan, saudara-saudara sekalian, maka itu dia pikir sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Gitu. Nah, apa yang mau saya katakan saudara-saudara, kalau saudara belajar dari Korintus ini saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan ini sesuatu yang salah. Kenapa salah? Sebab memberi persembahan di gereja atau memberikan perpuluhan kita di gereja saudara-saudaraku, ini kewajiban, bukan namanya sumbangan. Gitu. Kalau sumbang itu kan nggak wajib. Kalau saudara punya uang ya sumbang, silakan sumbang. Nggak ada uang ya nggak sumbang, nggak masalah. Gitu loh. Tapi persembahan di gereja, persembahan apapun, mesbah-mesbah pun kita beri saudara-saudaraku, saya katakan sekali lagi, ini bukan persembahan. Ini bukan sumbangan, tapi ini kewajiban. Sehingga saudara-saudaraku, ini pola pikirnya harus jelas, harus clear dulu, gitu loh.
Harus benar-benar dulu saudara sekalian. Enggak salah. Waktu Paulus bicara tentang beri persembahan kepada orang di Yerusalem, maka konteksnya adalah persembahan sumbangan. Tetapi pada satu konteks lain juga bicara tentang bagaimana memberikan persembahan perpuluhan dan ibadah dan persembahan di gereja saudara sekalian. Nah, ini yang perlu kita rubah gitu loh. Konsep berpikir ini menjadi salah saudara-saudara sekalian. Sekali saya katakan, karena memberi di gereja itu bukan sumbangan, tapi itu sebuah kewajiban. Sehingga penting bagi kita. Pentingnya apa? Untuk memahami dasar, memahami tujuan manfaat kita memberi kepada Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Nah, kita mau lihat saudara sekalian. Apa tujuannya, apa manfaatnya pada dasarnya? Nah, yang pertama kita belajar ayat yang ke-6. Dibilang gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, memberi persembahan itu, yang pertama kita belajar manfaat dan tujuan dasarnya, memberi persembahan itu adalah sebuah ibadah, ingat itu. Memberi persembahan adalah ibadah. Kenapa saudara-saudaraku? Memberi persembahan itu adalah hal yang penting bagi Paulus. Sehingga pada ayat yang ke-6 saudara-saudara sekalian, dia katakan camkanlah ini. Gitu loh. Nah, kalau saudara baca pasal ayat yang ke-6, saudara nggak bisa lepas dari ayat yang ke-5 saudara sekalian. Saudara perhatikan itu. Jadi lihat ayat-ayatnya, kenapa ayat yang ke-6, lihat ayat di atasnya, kenapa yang terjadi seperti itu. Nah, saudaraku, kenapa saudaraku? Dan lepas dari ayat ke-5, kalau kita baca saudara-saudaraku, sebab aku merasa perlu mendorong saudara untuk berangkat supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang kamu telah janjikan sebelumnya dan seterusnya. Dikatakan camkanlah itu. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya waktu dikatakan camkanlah ini orang yang menabur dan seterusnya, maka bagian ini saudara-saudara sekalian itu tidak bisa terlepaskan dari poin yang kelima itu saudara-saudara sekalian. Sehingga pada waktu Paulus katakan camkanlah, ya kan? Artinya saudara-saudaraku, camkanlah arti penekanannya lah untuk melakukan, untuk menjalankan. Camkanlah artinya melakukan, menjalankan, memperhatikan. Itu artinya camkan. Jadi maksudnya saudara-saudaraku, dengan Paulus dengan tegas di sini kembali mengingatkan orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat Korintus itu melakukan dan menjalankan dan memperhatikan tentang apa? Tentang apa yang pernah mereka nyatakan perihal, perhatikan itu, perihal kesiapan mereka untuk membantu jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Jadi waktu Paulus bicara kepada mereka bahwa di sana ada orang di Yerusalem membutuhkan bantuan, ini orang di Korintus bilang, oh iya kita akan lakukan itu, kita kasih persembahan itu. Tetapi coba saudara baca ayat yang kelima. Kenapa Paulus kata camkan? Balik tadi ya, ayat kelima ya. Pemberian dikatakan di sini, pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Artinya gini saudara sekalian, Paulus sudah bilang nih jauh-jauh hari kita mau bantu nih. Mereka bilang kami setuju, kita bantu. Tetapi saudara-saudaraku, seiring berjalannya waktu saudara-saudara sekalian, maka orang-orang percaya di Korintus itu tidak menepati janjinya. Gak melaksanakan janjinya saudara-saudara sekalian. Sehingga Paulus bilang camkan itu. Paulus tegur mereka. Paulus kembali mengingatkan mereka. Paulus mulai memperhatikan dan mengingatkan mereka tentang apa? Tentang bahwa memberi itu adalah merupakan bagian penting dari sebuah ibadah orang-orang percaya. Jadi ini kan orang-orang Kristen di Korintus kan orang kaya saudara sekalian. Karena kota Korintus itu kota yang sangat luar biasa sekali. Itu kota yang kaya. Sehingga orang Korintus orang percaya semua orang kaya. Sehingga waktu Paulus bilang kita bantu, oh ya kami bantu. Tapi mereka gak laksanakan janji mereka. Mereka lupa. Gitu, itu yang 5 bilang ya, mereka lupa saudara sekalian. Mereka lupa. Sehingga Paulus bilang, kamu harus saya ingatkan. Saya harus tegur dan perhatikan. Bahwa mengapa Paulus ingatkan tentang memberi persembahan itu. Kepada orang-orang Korintus pada waktu itu. Karena memberi persembahan itulah merupakan bagian penting dari sebuah ibadah orang percaya. Ingat itu saudara sekalian. Ingat itu. Jadi jangan saudara pikir orang gak penting lah si persembahan. Enggak, itu ibadah. Kenapa? Ada 3 konsep ibadah dalam orang Kristen. Yang pertama saudaraku berdoa. Itu konsep ibadah orang Kristen. Yang kedua apa? Bersyukur. Yang ketiga apa konsep orang Kristen? Memberi persembahan. Artinya dalam sebuah ibadah, dalam sebuah gereja, saudara dan semua orang percaya kepada Tuhan, maka 3 konsep ibadah ini harus ada dalam gereja. Apakah dalam bentuk fisik maupun gereja dalam bentuk diri kita.
Jadi orang yang mengatakan orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengaku gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, maka 3 konsep ibadah ini, yaitu bersyukur, berdoa, memberi persembahan, harus ada dalam dirinya. Kalau saudara nggak lakukan itu, saudara bukan gereja. Ini yang Paulus bilang kepada orang Kristen di Korintus. Ya kan? Dan yang kedua, saudara-saudaraku, Paulus tegur mereka, camkanlah itu. Artinya apa? Waktu engkau ingat kembali untuk memberi, maka ada namanya hukum tabur tuai, saudara sekalian. Ada hukum sebab akibat. Saudara bilang itu ya. Orang yang menabur sedikit dikatakan apa? Akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ada hukumnya. Ya kan? Ada namanya hukum tabur tuainya. Ada namanya hukum sebab akibat. Kalau kamu menabur sedikit, ya hasilmu juga sedikit. Kalau kamu menabur banyak, ya hasilmu juga banyak. Paulus bilang itu. Jadi camkan itu. Perhatikan itu. Artinya apa, saudaraku? Waktu saudara baca ayat yang ke-6 ini, saudara-saudara sekalian, maka saya mau bilang sama kita, ini bukan hanya bicara tentang kekayaan materi. Jadi ingat itu. Waduh, ini kita kasihlah, biar banyak kita kasih, kita kaya sama Tuhan banyak-banyak, dia besok Tuhan kasih kita berlimpah-limpah. Enggak. Jadi memberi persembahan ini bukan perjudian. Iya kan? Memberi persembahan itu bukan masalah kasih sekian, besok dapatnya sekian lebih lagi. Oh, udah kasih 10, kasih sekian, besok akan berlipat-lipat ganda. Bukan dukun, saudara sekalian. Bukan dukun pelipat ganda uang. Yesus itu bukan pelipat bukan dukun pelipat ganda uang. Tuanya tuh ya, lipat gandakan uang ya. Saya nggak pernah percaya itu. Percaya saudara, percaya itu ya? Kasih 50 juta, besok bisa dapat 500 juta. Saudara bisa bagaimana 50 juta, 500 juta? Aduh, saya kadang-kadang, dan itu banyak orang terjebak untuk itu. Ya kan? Banyak terjebak. Ya kan? Dan dia mau pula itu, bukan orang-orang yang kelas rendah, yang berintelektual pun itu bisa. Dan itu terjebak dengan itu. Gitu. Jadi waktu saudara baca ayat 6, saya mau katakan saudara-saudaraku bahwa menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak, ini bukan bicara tentang materi. Bukan hanya bicara tentang kekayaan saudara-saudara sekalian. Tetapi ini bicara tentang spiritual. Tentang kekayaan spiritualnya. Tentang kekayaan rohaninya. Bahwa orang yang memberi, saudaraku, menabur sedikit, menuai sedikit, memberi, menabur banyak, menuai banyak, itu bicara tentang sebuah kekayaan rohani. Bahwa orang-orang yang melakukan memberi dengan banyak, maka dia menabur apa? Dia akan menuai apa? Dia menuai damai sejahtera. Dia menuai sukacita dan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera? Bagaimana kita bisa memperoleh sukacita daripada Tuhan? Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Maka hal-hal ini hanya bisa kita penuhi, kita terima dan kita dapatkan pada waktu kita memiliki ibadah-ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ini yang Paulus katakan yang pertama. Jadi dasar motivasi dan tujuan kita memberi harus jelas. Karena memberi itu adalah ibadah. Gak bisa enggak. Karena dia ibadah, maka orang-orang percaya harus memberi kepada Tuhan. Karena apa? Kalau dia tidak memberi, dia bukan beribadah kepada Tuhan. Karena ada 3 konsep ibadah. Apa itu? Bersyukur, berdoa, dan harus ada dalam hidup kita. Bisa berdoa, bersyukur bisa, nanti kita lihat nih. Memberi persembahan, tangan turun. Doa gampang mayor, saya bisa lakukan. Alah, datang sebentar Tuhan berkati makanan ini, saya mau makan. Jadi berkat begitu seperti berdoa. Bersyukur gampang lah. Bersyukurlah, ya bersyukur ya kan. Begitu masuk dalam konsep memberi persembahan, saya bilang, bersyukur boleh mayor, tapi lihat dompet agak tipis. Agak buka banyak, tapi kasih nanti mayor kaya. Ya salah. Itu konsep berpikirnya salah, saudara sekalian. Saya bangga dengan bala keselamatan, saudara sekalian. Saya bangga dengan bala keselamatan. Bu Selamat bangga keselamatan, Bu? Amin. Ya kan, karena apa? Karena kita semua punya sistem. Ya kan? Saudara mau kasih puluhan miliar pun di tempat ini, kita punya batasan untuk menerima tunjangan. Jadi saudara pikir saudara kasih miliar, lalu bilang, oh kasih 1 miliar, nanti mayor 1 miliar, bisa pakai cincinnya 5 gini. Iya kan? Gitu. Ya enggak. Saudara pernah lihat opsi pakai cincin 5 sini? Ibu selama ini gak pakai rantai emas, lihat, gak ada Bu ya? Gak ada.
Kadang-kadang kita punya rantai anjing begini, ya kan? Atau rantai kapal kadang-kadang, ya kan? Jadi saya bangga bilang, kenapa? Sistemnya jelas. Saudara kasih mesbah apapun di gereja ini, semua ada sistem, semua ada aturan-aturannya. Dan tidak bisa opsi melakukan hal-hal yang jahat untuk sebuah persembahan. Karena apa? Ada KPK-nya. Iya kan? Tanya itu ibu ini, Bu bendahara ini. Mayor terimanya berapa misalnya, gitu ya Bu ya? Semua ada jelas saudara sekalian. Jadi saudara nggak perlu ragu dengan bala keselamatan. Saudara nggak perlu ragu memberi untuk bala keselamatan, untuk gereja apapun, jangan ragu. Enggak kemana-mana hepengmu, kata orang Batak. Hepengnya nggak kemana-mana gitu. Hepeng itu tahu ya? Uang ya. Hepeng itu uang. Doi kata orang, ya mana ado ibu ini. Karena mau kemana ado dia, main duit saudara dia. Ya, tahu? Jangan pernah khawatir karena bala keselamatan punya sistem yang luar biasa. Dan saya bangga untuk itu saudara. Karena apa? Saudara mau kasih berapa banyak pun, mau ratusan juta, semua punya sistem. Dan opsi nggak bisa melakukan apapun untuk uang yang banyak selain jatah yang harus dia terima. Dan ada pelayanan harus dilakukan. Sehingga saudara-saudara dikatakan camkan, perhatikan itu. Bahwa ibadah itu bersyukur, memberi persembahan dan berdoa. Camkan dan lakukan itu. Sehingga saudara-saudaraku dalam ayat yang ke-7. Kita lihat ayat ke-7 saudara sekalian. Nah, saudara bisa membaca ini saudara-saudaraku. Dalam ayat yang ke-7 ini, Paulus ingin menempatkan landasan. Ingin menempatkan dasar. Ingin menempatkan sebuah motivasi dalam memberi. Nah, dalam ayat 5 tadi saudara-saudaraku, sebab aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendalui aku. Nah saudara-saudara sekalian, pada ayat ke-7 ini saudara-saudara sekalian, Paulus coba meminta, ya kan ayat 5 bilang tadi ya, saudara coba meminta Titus dan saudara-saudara yang lainnya saudara-saudara sekalian, yang dikatakan dalam ayat 5 tadi itu, aku minta merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendalui aku, kata Paulus. Jadi pada yang ke-7 saudara-saudaraku, Paulus suruh Titus nih, Titus dan beberapa saudara-saudara lain itu untuk pergi mendalui ke Korintus saudara-saudara sekalian. Gunanya apa sebenarnya? Gunanya apa? Harapannya saudara-saudara sekalian, waktu Titus dan saudara-saudaranya pergi ke sana saudara-saudara sekalian, harapan Paulus supaya jemaat-jemaat di Korintus itu memenuhi janji mereka. Untuk apa tadi itu? Untuk mengumpulkan bantuan-bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus ingin memastikan saudara-saudaraku, jemaat-jemaat di Korintus itu harus memiliki namanya tujuan, harus memiliki motivasi yang benar dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Ini yang penting. Sehingga saudara-saudaraku, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-7. Maka ada 3 prinsip penting dalam memberi. Perhatikan itu. Pertama apa? Memberi dengan penuh kerelaan. Kenapa penuh kerelaan? Karena kita memberi kepada Tuhan, jadi perlu rela. Ya kan? Rela, itu ya. Rela. Prinsip yang kedua apa? Tidak boleh memberi dengan sedih hati. Kenapa tidak perlu sedih hati? Karena kita tidak sedang kehilangan uang. Enggak. Kalau saudara kehilangan uang bisa sedih. Ibu Sri kehilangan barang, dia menangis-menangis. Seperti itu. Tapi sekarang enggak ibu ya. Udah haleluya ya. Bersyukur bu ya. Konsep ibadah Kristen. Ya kan? Jadi enggak perlu sedih memberi. Jangan. Bisa berpuluhan. Jangan sedih. Kenapa? Waktu saudara datang memberi, saudara enggak kehilangan uang. Enggak. Enggak hilang uang saudara-saudara sekalian. Tapi apa? Saudara sedang menabur. Ya kan? Lalu yang ketiga apa? Jangan memberi karena apa? Karena terpaksa. Gitu loh. Nah ini yang Paulus bilang. Dia bilang pada orang 3 itu harus kau miliki. Sehingga 3 prinsip ini saudara-saudaraku dibungkus oleh Paulus dengan sebuah kata apa? Sukacita. Harus memberi dengan sukacita. Sukacita di dalam bahasa perjanjian barunya itu berarti sangat ramai. Sukacita itu artinya penuh gembira. Maksudnya apa? Maksudnya memberi dengan sukacita artinya adalah waktu kita memberi persembahan yang diberikan itu harus apa? Persembahan yang sukarela. Persembahan yang penuh gembira. Bukan karena terpaksa saudara sekalian. Jangan karena terpaksa. Dengan senang hati memberi. Kenapa? Saudara bagian-bagian akhir dari ayat 7 bagian akhir. Kenapa harus memberi dengan sukacita, dengan hati dan penuh hati dan gembira? Sebab apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan itu yang harus diperhatikan.
Iya kan? Harus kita perhatikan. Maka mau kita pelajari, penting bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Kita penting memiliki namanya dasar. Kita penting memiliki namanya motivasi yang benar dalam memberi, yaitu sukacita. Sebab apa? Sebab ada banyak kita mungkin saudara-saudara sekalian. Mungkin kita memberi terpaksa saudara sekalian, saya nggak tahu. Saya nggak bisa menerawang hati saudara sekalian, nggak bisa saya menerawang. Saudara bisa senyum-senyum sama saya, tapi saya nggak tahu bagaimana hati saudara sekalian. Karena saya bukan juru terawang. Iya kan? Saya nggak tahu. Mungkin ada dari kita yang belajar itu memberi dengan terpaksa, atau kita memberi dengan kekecewaan. Ya udahlah saya beri, nggak tahu lah. Atau kita bersungut-sungut saudara sekalian. Saya nggak pernah tahu itu. Tetapi saya mau katakan memberi dengan sukacita. Artinya bukan berbicara kaya atau miskin, enggak. Memberi dengan sukacita bukan bicara tentang memberi banyak atau sedikit. Tetapi memberi dengan sukacita artinya adalah kita harus menyadari bahwa Yesus sudah membeli dan membayar hidup kita dengan harganya yang mahal, dengan nyawanya, dan mengangkat saudara dan saya dari sebuah kehidupan dosa untuk memperoleh yang namanya sebuah anugerah keselamatan. Ini dasar kita untuk memberi. Oh nanti dulu Mayor, saya masih miskin. Woi, kamu tunggu kaya memberi kapan? Nanti udah kaya bilang, oh nanti Mayor, saya masih udah kaya dia masih. Orang nggak ada bilang, saya kaya Mayor, ada nggak bilang? Coba saya tanya, ada yang miskin? Dia bilang, oh saya miskin Mayor. Coba tanya, ada yang kaya? Nggak ada yang mau ngaku orang kaya. Coba bilang, oh saya orang nggak punya apa-apa Mayor. Semua nggak tahu, oh saya nggak punya apa. Kan gitu. Iya kan? Kan gitu. Dan ini saudara sekalian ingat. Jadi waktu saudara memberi bukan masalah saudara kaya atau enggak kaya, masalah saudara punya uang atau enggak punya, bukan itu masalahnya. Tapi memberi dengan sukacita, waktu kita menghargai bahwa hidup kita ini yang harusnya kita ada di salib itu saudara sekalian. Tapi Yesus datang, dia berikan nyawanya bagi saudara dan saya, membayar harga nyawa untuk hidup kita. Tidak hanya di situ, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga dan dia menyiapkan dan memberikan anugerah keselamatan yang Efesus 2:8 katakan bahwa itu bukan pemberian saudara, pemberian kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemegahan kita, tapi anugerah keselamatan itu pemberian Allah. Ingat itu saudara sekalian. Saudara nggak perlu bayar mahal masuk surga, nggak perlu. Saudara hidup taat kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saya mau katakan, tiket konser di surga, itu tiket keselamatan, saudara bisa terima. Iya kan? Hidup ini kan ke sana tujuannya. Mau kemana hidup ini tujuannya? Iya kan? Saudara bekerja capek-capek pun mau banyak pun mati tetap aja itu apa namanya itu? Kotak berapa itu? Peti Ario ya Pak Yubi ya, Pak Yubi ya. Ario mau beli yang gratis atau yang mana nih? Gratis ada, yang mahal pun ada, tinggal itu aja. Ya kan? Atau ya dibakar aja kalau enggak ya kremasi selesai. Hartanya enggak ada saudara sekalian. Sehingga saudara-saudara berkat oleh Tuhan, Paulus kasih gambaran tentang jemaat Makedonia. Kalau saudara baca dalam Korintus pasal 8 saudara-saudaraku, saudara belajar tentang jemaat Makedonia. Jemaat di sini saudaraku, di sini Paulus bicara tentang kehidupan mereka saudara-saudara sekalian. Mereka mau memberi dengan kerendahan hati dan sukacita. Saya mau katakan orang-orang Kristen di Makedonia ini saudara-saudara sekalian, mereka bukan orang-orang kaya. Mereka bukan orang-orang punya kelebihan uang. Mereka hidup dalam sebuah kategori, hidup dalam penderitaan atau dalam kategori orang miskin saudara sekalian. Miskin, gak ada yang kaya orang-orang di Makedonia. Tidak seperti orang di Korintus saudara sekalian. Tidak saudara sekalian. Mereka itu orang miskin. Tidak tahu kalau hari mereka makan, besok mereka nggak tahu. Mereka besok bisa makan apa nggak tahu tuh. Kita belum seperti itu ya. Justru kalau kita makan hari kita besok bingungnya. Bingungnya apa? Bukan bingung nggak makan. Bingungnya apa? Bingung besok mau makan apa gitu loh. Karena semua udah dimakanin banyak sekali. Kue tiaw udah dimakan, capcay udah dimakan, hongbak udah dimakan. Ya kan? Makan apa itu namanya? Sate babi udah dimakan. Besok makan apa lagi? Dia bingung kenapa? Bukan karena nggak bisa makan, tapi bingung makan apa, udah bosan makan semuanya. Tapi orang Makedonia enggak.
Dia makan hari ini, besok dia nggak tahu makan apa, saudara sekalian. Karena miskinnya, saudara sekalian. Nggak punya simpanan untuk hari esok. Nggak tahu, nggak ada investasi apa-apa orang Makedonia, saudara sekalian. Tetapi kita lihat, waktu Paulus bilang bahwa orang-orang di Yerusalem membutuhkan bantuan, mereka bilang pada Paulus, Paulus, Rasul Allah, kami mau mengambil bagian dalam pelayanan itu. Karena apa? Mereka tidak memendam sukacita untuk memberi. Dan ini luar biasa. Makedonia, jemaat yang luar biasa. Kita belum semiskin mereka. Saudara belum semiskin janda yang beri persembahan dalam rumah Tuhan. Yang Alkitab bilang miskin sekali. Kasih uang hari itu habis. Dia nggak tahu besok makan apa dan dia nggak punya apa-apa. Tapi dia kasih persembahan. Kita belum seperti itu, saudara sekalian. Dan itu yang Tuhan lakukan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dasar kita memberi dengan sukacita. Maka ayat yang ke-8, saudara perhatikan itu. Mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Kenapa kita memberi dengan sukacita? Karena jelas yang pertama, karena Allah sanggup memberkati kita. Ya kan? Dan Allah sanggup melimpahkan, saudara perhatikan, segala kasih karunia. Perhatikan itu. Jadi waktu kita memberi dengan sukacita, saudara-saudaraku, kenapa? Karena Allah sanggup memberkati. Allah sanggup itu artinya apa? Allah sanggup artinya ada kemampuan, ada kemakuasaan Allah yang tidak bisa terbatasi oleh apapun juga. Ini namanya adalah Allah sanggup memberkati. Kemampuan, kemakuasaan Allah yang tidak bisa terbatasi oleh apapun juga. Saudara belajar kisah Daniel 3:17, itu Sadrak Mesak Abednego. Dia bilang gini, sembah, dia bilang tidak. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia pasti sanggup menolong kami. Kalau kami pun tidak ditolong, kami tidak menyembah patungnya daripada Nabukadnezar. Ini bicara tentang Allah yang sanggup. Minggu lalu saya bicara apa? Allah yang sanggup, yang gak bisa dibatasi oleh apapun juga. Gelombang laut, murid-murid ketakutan, Tuhan bilang kenapa you takut? Kamu lupa bahwa ada aku bersama-sama dengan kau, Yesus yang gak bisa dibatasi dan terbatas dengan apapun juga. Dan ini dipercayaan ke Allah sanggup. Allah yang tidak terbatasi oleh apapun juga. Allah bisa melimpahkan kita dengan segala kasih karunia-Nya. Jadi saudara bisa bayangkan itu. Allah sanggup apa? Waktu kita dengan sukacita, Allah bilang Allah sanggup melimpahkan kita dengan segala kasih karunia. Saya belajar ini, saudara sekalian. Saya belajar ini. Saya bilang gini, Alkitab ini bilang apa? Waktu kita memberikan sukacita, maka Allah sama melimpahkan kita dengan apa? Dengan segala kasih karunia. Dia enggak bilang, kalau kamu dengan sukacita, aku melimpahkan kamu dengan harta, enggak. Dia enggak bilang, kamu melimpahkan kamu dengan uang, enggak, saudara sekalian. Tapi dia bilang, aku melimpahkan kamu dengan kasih karunia. Saya pikir Tuhan apa maksudnya ini? Saya baca saja, cari sana, saya cari sini. Kenapa Tuhan gak bilang, oh kalau kamu Erwin memberi dengan sukacita, maka aku adalah Allah yang sanggup, yang gak dibatasi oleh apapun, bisa melimpahkan engkau dengan mobil, bisa melimpahkan engkau dengan uang, bisa melimpahkan dengan harta. Tapi Tuhan gak bilang itu. Tapi dia bilang kalau melimpahkan dengan apa? Segala apa? Segala apa? Kasih karunia. Bukan segala uang. Bukan segala suami, segala anak, segala istri. Bukan. Tapi segala kasih karunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya, saudara sekalian? Kalau kita bicara kasih karunia, maka kasih karunia itu anugerah. Kasih karunia itu kemurahan hati Tuhan. Jadi artinya, orang yang melimpah atau hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan, orang yang hidupnya penuh dengan anugerah Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah bersungut-sungut. Orang yang melimpah dengan kasih karunia, maka dia tidak perlu khawatir dengan hal-hal jasmani, saudara sekalian. Sehingga Tuhan bilang, aku sanggup melimpahkan segala kasih karunia, anugerah, perhatian dan kemurahan hatiku kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Jadi waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan mau ajarannya apa? Engkau gak perlu bersungut-sungut karena engkau memberi. Engkau gak perlu khawatir engkau memberi hari ini. Tapi engkau memberi dengan sukacita, aku akan melimpahkan engkau. Alkitab katakan apa? Dengan segala kasih karunia. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa
kecukupan. Ini bicara materi. Ya, ini materinya. Jadi waktu kita memberikan persembahan kita dengan sukacita, maka kita bilang apa? Dia memberikan kita, dikatakan hidup kita selalu berkecukupan dalam segala sesuatu. Enggak berkelebihan. Tuhan enggak suka berkelebihan. Kalau kita ketiga punya anak muda ini, kadet, kandidat, askenas, kalau mereka buang makanan, saya marah sekali. Saya bilang, kamu buang-buang makanan, saya hajar kamu nanti. Iya kan? Saudara ingat tuh, orang-orang Israel tuh, karena Tuhan mereka marah-marah, Tuhan kenapa cuma kasih mana ini? Tuhan kasih berlebih, mereka rakus, Tuhan marah. Dia Tuhan bilang, apa? Supaya kamu saja berkecukupan. Kenapa? Kalau orang udah nggak berkecukupan, kalau dia sudah berlebih, dia udah angkuh-angkuhan, dia sok-sokan dia. Berkecukupan. Jadi artinya materinya apa? Tuhan kasih berkecukupan, cukup satu mobil gitu ya, cukup satu suami gitu, cukup satu istri, cukuplah punya pekerjaan ini, cukuplah ini gitu loh. Jadi semua serba cukup. Pas membutuhkan cukup. Mau bayar uang kuliah anak, cukup. Mau merenovasi ini Pak, uangnya dari mana? Cukup. Iya kan? Cukup. Ini materi yang Tuhan beri bagi kita. Dan dia katakan apa yang rohaninya? Malah berkelebihan dalam segala pelbagai kebijakan. Kebajikan saudara-saudara sekalian. Artinya, apa artinya pelbagai kebajikan? Saudara saya dikatakan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Waktu kita memberi dengan sukacita, maka materinya Tuhan beri kita berkecukupan dan segala sesuatu. Dan rohaninya saudara dan saya harus melakukan berkelebihan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Harus lakukan itu. Walaupun saya katakan hari ini pada saudara sekalian, perbuatan baik bukan jaminan saudara masuk surga. Enggak. Ingat itu ya. Tidak. Tapi perbuatan baik adalah sebuah hidup dalam sebuah namanya apa? Perbuatan iman. Orang yang punya iman, dia harus ada tindakan iman. Apa itu? Berbuat baik. Jadi harus perbuatan baik, saudara ini. Ada namanya apa? Kelimpahan materi, ada kelimpahan rohani. Perbuatan baik, apa itu? Memberi. Perbuatan baik. Beribadah. Perbuatan baik. Melayani. Perbuatan baik. Baca firman. Perbuatan baik. Membantu orang lain. Perbuatan baik. Harus engkau lakukan. Kenapa? Karena Yakobus 4:17 bilang apa? Lihat di situ. Yakobus 4:17. Apa dia bilang? Mari baca sama-sama. 2, 3. Jadi seorang tahu bagaimana ia harus, tetapi ia tidak melakukannya. Ingat. Jelas ya? Jelas itu ya? Kalau orang tahu dia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, Alkitab bilang apa? Dosa. Ibadah baik enggak? Memberi baik enggak? Baca firman baik enggak? Doa baik enggak? Melayani baik enggak? Kalau engkau tahu semua itu baik dan engkau enggak lakukan itu, maka engkau apa? Berdosa. Mau diakhiri sampai sini aja? Atau mau ditambah lagi? Tambah lagi ya Freddy, oh, luar biasa Freddy, penuh dengan Roh Kudus Freddy ini mulainya. Saya luar biasa, gak bisa ditahan tuh Roh Kudus itu ya kan. Baiklah saudara sekalian, karena dia bilang terus saya teruskan lagi. Jadi orang yang memberi dengan sukacita, maka ada kelimpahan kasih karunia akan memberkati hidupnya. Kelimpahan apa? Baik itu kelimpahan secara materi maupun rohani. Memberi dengan sukacita merupakan bukti iman bahwa hidup kita seirama dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua 11 dan 12. Ini akan berakhir saudara sekalian. Ayat pertama, ayat 11 dan 12 saudara-saudara sekalian. Kita belajar yang kedua. Kenapa kita memberikan sukacita? Pertama karena Allah sanggup yang memenuhi kita. Yang kedua, sebab Allah itu prioritas saudara sekalian. Prioritas. Nah kalau saudara membaca ayat 11 12, maka pemahaman prioritas kepada Allah itu ada pada kata bersyukur kepada Allah. Ayat 11 kata ini, membangkitkan syukur kepada Allah. Dan ayat 12 bilang apa? Melimpahkan syukur kepada Allah. Jadi itu saudara sekalian, prioritas Tuhannya di situ. Memberi dengan sukacita artinya merupakan sebuah pernyataan iman kita dengan bersyukur kepada Allah. Jadi waktu kita memberi maka kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita mampu bersyukur maka kita sedang menyatakan sebuah pengakuan diri kita
bahwa kita sedang dan melakukan tindakan menghormati Allah. Ingat itu. Waktu saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, maka saudara berkata oleh Tuhan, kita sedang dan melakukan tentang kehidupan menghormati Allah. Waktu kita bersyukur kepada Allah, itu artinya menjadikan Allah prioritas dalam hidup kita dan menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, itu adalah pemberian Allah. Ingat itu saudara sekalian. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, itu pemberian Allah. Itu namanya haknya Tuhan. Haknya Allah saudara sekalian. Lalu dia turunkan dan dia berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu dia berikan haknya itu kepada kita saudara-saudara sekalian, ini artinya membuktikan tentang skala prioritas dalam kekristenan saudara dan saya. Iya kan? Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ini penting. Orang yang mampu bersyukur adalah mereka yang mampu membuat skala prioritas hidupnya itu adalah Yesus. Itu penting. Itu penting saudara sekalian. Penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang gak bisa bersyukur. Mungkin saya mau bilang, mungkin ya. Bersyukur untuk hal-hal yang menyenangkan. Mungkin mudah kita lakukan. Tapi bersyukur untuk namanya hal-hal yang kurang menyenangkan. Bersyukur untuk sakit penyakit. Bersyukur untuk masalah dan sebagainya. Mungkin sulit bagi kita untuk lakukan. Tapi saya mau katakan, waktu saudara mengalami keadaan kesulitan, mengalami sakit penyakit, dan saudara mampu bersyukur kepada Tuhan, itu artinya apa? Saudara sudah membuat skala prioritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Gak gampang saudara sekalian. Gak gampang. Saya gak tahu kalau Bapak Robert dengar Brian sudah masuk rumah sakit lagi dan mengalami 2 hari ya. Kemarin kami ke sana, hari Jumat kami kemana 6:30 pagi, kemarin hari Sabtu sebelum saudara kami ke sana, sebelum dioperasi hari Sabtu, Jumat, Sabtu kami setiap pagi. Saya lihat Brian cukup kuat saudara sekalian. Dia cukup happy di hari Jumat gitu. Dia tertawa-tertawa. Kita kasih motivasi, percaya bersyukur kepada Tuhan dan dia melewati itu saudara sekalian. Hari Sabtu kami datang, dia sedang tertidur karena dia mungkin merasa sesuatu yang baru masuk dalam tubuhnya. Dan harus bersyukur kepada Tuhan. Dan ini penting. Waktu dalam kesulitan kita bilang, Tuhan terima kasih. Aku mampu bersyukur. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Saudara sedang menempatkan namanya skala prioritas Tuhan dalam hidupmu. Dan tidak semua orang Kristen bisa mengalami seperti ini. Waktu engkau mampu melakukan itu, engkau sedang sakit penyakit, lalu bilang Tuhan gak bisa sembuh. Orang bisa engkau katakan, Tuhan aku bersyukur untuk penyakit yang kuterima. Maka engkau sedang memiliki namanya skala prioritas Tuhan dalam hidupmu. Itu penting saudara sekalian. Itu penting. Sehingga saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi penilaian hidup kita. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan. Belajar untuk melihat apa skala prioritas hidup kita. Apa? Uang? Harta? Jabatan? Kedudukan? Materikah skala prioritas hidup kita? Atau Tuhan? Paulus merubah konsep berpikir tentang sebuah skala prioritas. Kalau dia sebelum rasul, skala prioritasnya adalah kesenangan dirinya, kedudukan dan jabatannya. Setelah dia mengenal Tuhan dan terima Yesus, maka skala prioritasnya adalah Tuhan. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus susah, walaupun dia menjadi seorang pedagang penjual tenda, jadi seorang kaya saudara sekalian, dia di pinggir jalan dijual tenda saudara sekalian. Jelas sekali. Kenapa saudaraku jelas? Karena kita belajar bahwa apa yang kita miliki, harta, pekerjaan, uang dan sebagainya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Yang Tuhan beri kepada kita. Maka saudaraku, kalau kita sadar dan tahu itu, mengapa kita menjadi orang seperti kacang lupa kulitnya? Kenapa kita harus seperti malin kundang, anak yang durhaka kepada ibunya, yang gak pernah tahu membalas sebuah kebaikan Tuhan? Ingat saudara sekalian, bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya, ingat itu adalah punyanya Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Saya mau tutup Pengkhotbah 3:13. Lihat itu. Bisa kita nyanyi ya. Pengkhotbah 3:13. Mari kita bersama-sama 2, 3. Dan bahwa orang dapat makan, minum,
Pemberian siapa? Pemberian siapa? Kalau kita, saya ganti nama saya. Kalau Erwin dapat makan, Erwin dapat minum, dan Erwin dapat menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, dalam segala apa yang kita kerjakan, maka itu adalah pemberian Allah. Jadi jangan kita menjadi orang yang bilang, oh ini punya saya, oh ini punya saya. Ini yang Paulus bilang, engkau harus belajar untuk memberi kepada Tuhan. Engkau harus memberi kepada Tuhan, karena apa? Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati kesenangan dari apa yang kita kerjakan, dari usaha kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita. Dikatakan dengan segala jerih payahmu. Ingat, itu adalah apa saudara sekalian? Pemberian Allah. Jadi penting yang namanya prioritas hidup. Sebab apa? Sebab prioritas hidup itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Kekekalan apa? Kekekalan surga atau kekekalan neraka. Saudara pilih, mana yang mau saudara pilih? Dua-dua kekal saudara sekalian. Neraka juga kekal, surga juga kekal. Tentukan prioritas hidupmu hari ini. Bersyukur dengan apapun kau hadapi, maka engkau sedang menyiapkan sebuah kekekalan surga dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian. Kita mau menyanyi saudara-saudara sekalian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ini orang yang dari pemberian Allah. Ingat, tanamkan tuh ya. Penggampang kok, Pengkhotbah 3:13. Pengkhotbah 3:13. Segala yang kamu makan, minum, dan kamu lakukan dari segala jerih payahmu, itulah pemberian Allah. Ingat selalu itu. Itu prioritas. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepada Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, amin. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari saudara sekalian, kita ulangi kor ini. Waktu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku. Kalau ingin berdiri tempatmu, lakukan itu. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Kau mau berdoa untuk lakukan itu. Gak ada bangku anugerah, kita belum punya kan, tapi kita percaya ada Tuhan di tempat ini. Saudara boleh berdiri kalau saudara doakan, dan saya akan bantu saudara sekalian. Ya Allah, aku hendak Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Nyanyian Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar.
surga karenamu. Saya mau berdoa saudara sekalian. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara mau berdiri lakukan itu. Saudara mau berdoa tempat dudukmu lakukan itu. Ingin berlutut lakukan itu tempat dudukmu. Ingin berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa setelah kita nyanyikan kornya sekali lagi. Hari kata-katakan yang kurenungkan Tuhan. Aku mau merenungkan semua kebaikan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu. Mari belajar untuk melihat itu. Kita akan menyanyikan kornya. Ada 1, 2 yang berdiri. Ada 3 yang berdiri lakukan itu. Dan kita akan berdoa. Inilah Tuhan. Inilah yang ku renungkan, haleluya, setiap waktu. Amin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haleluya. Dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, amin. Manis kau dengar Tuhan. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Siapkan hatimu, siapkan hatimu. Ku bersuka karenamu. Terima berkat itu hari ini. Terima. Inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu nyanyi pujian, nyanyian pujian dan hamba berdoa Tuhan. Engkau lihat setiap kami yang berdiri, setiap kami yang sedang berdoa Tuhan. Loh Tuhan, dengar kami Bapa. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku terima berkat itu. Ku terima itu Yesus, Yesus. Amin. Di dalam sampai datang kepadamu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami yang sedang berdiri di tempat duduk kami Bapa. Kami sedang berdoa, kami menghadap hadirat Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan turunkan tangan-Mu, jamah kami Bapa, berkati kami. Apa yang sedang kami doakan, jamah kami Bapa. Kalau kami sedang sakit, Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kami, keadaan ekonomi kami, keuangan kami, usaha kami, apapun itu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sehatkan kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami, usaha kami, pekerjaan kami, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua Bapa. Kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Apa yang kami doakan Tuhan, kami percaya hari ini bahwa Yesus ada di tempat ini dan siap untuk memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam doa ini kami ingat kembali bagi Brian yang sedang terbaring di rumah sakit Darmo. Kami tahu bahwa doa sanggup melakukan apapun juga. Kami berdoa saat ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dia, Tuhan sehatkan Brian. Sudah melewati masa-masa harus dilewati, baik itu hemodialisa, baik itu juga masa operasi. Sekarang masa pemulihan di dalam nama Yesus. Brian disembuhkan, Brian dipulihkan, Brian disehatkan, dan dia bisa kembali beraktivitas. Dia bisa melayani di gerejamu, dan dia boleh menikmati semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Berkati gereja ini, berkati pembangunan yang kami laksanakan. Hamba berdoa untuk mereka yang membantu kami Tuhan di dalam nama Yesus. Siapapun mereka, diberkati mereka oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua para tukang bekerja, Tuhan juga berkati mereka. Hamba berdoa bagi Pak Yupito bertanggung jawab untuk bangunan ini. Di dalam Yesus Kristus Engkau memberkati Pak Yupito. Kiranya semua kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, sebelum Bapak Yupito Muntono menyampaikan pengumumannya, udah banyak di otaknya menyampaikannya nih. Tapi hari ini kita akan, saya sampaikan bahwa minggu lalu kita sudah memberangkatkan namanya kandidat Fandi Kurniawan. Dan dia sudah di pusat latihan, saudara. Udah tiba dengan selamat. Naik kereta api ekonomi yang harga 104.000. Dia berjuang dan dia sampai di sana. Udah senanglah dia sekarang. Dia sudah di sana. Dan kemarin tanggal 1 ada kandidat baru, saudara sekalian. Udah datang juga di tempat ini. Oleh sebab itu saya kasih kesempatan, mari kandidat, kenalkan namamu di tempat ini, gak usah panjang-panjang lah ya kan. Nanti kan kamu tiap ada di sini. Haleluya. Jadi saudara bisa lihat mana yang sudah kandidat itu halilnya beda-beda. Haleluya, mari silakan. Haleluya. Ya Bapak dan Ibu, pada saat ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sudah menjadi kandidat resmi, diterima untuk mengikuti proses selanjutnya, dan saya ditempatkan di tempat ini. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan ketika mungkin dalam perjalanan pelayanan saya di tempat ini ada hal-hal yang tidak sesuai, mungkin tutur kata saya atau tingkah laku saya, Bapak dan Ibu boleh menegur saya agar saya dapat melakukan pelayanan kegiatan saya tempat ini dengan baik. Dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat tempat ini. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya, nama saya Yosua Gilbert, asal saya dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Saya juga sepupu dari Fandi, kandidat Fandi. Umur saya 23 tahun. Haleluya. Dia nggak bilang statusnya. Tadi di GPS dia bilang nih. Di GPS dia bilang status saya belum punya pacar, dia bilang. Tapi di sini nggak dibilangnya. Karena banyak yang tua-tua dia pikirnya cepat tahu ada yang enggak ya, Fandi ya. Jadi namanya kandidat Yosua Gilbert. Ini luar biasa ini. Namanya itu nama-nama yang luar biasa, Yosua Gilbert. Itu nama-nama pendeta itu. Ya, kamu harus jadi Yosua dan menjadi Gilbert, ya, seperti itu. Mari Bapak Yupito Muntono, ini Bapak Yupito Muntono ini Semar Korps 2 Surabaya. Mari Pak, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih atas kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan Agustus. Jangan lupa ntar sore ada ibadah tebusan dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Dan selamat datang khususnya bagi kandidat Yosua. Ada proses Pak ya. Oh, enggak perlu kalau nangis. Ada proses panjang Pak untuk menjadi seorang pendeta atau seorang opsir ya. Jadi selamat melayani dan bergabung bersama dengan saudara-saudara sekalian, khususnya pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat di Korps Surabaya 2. Kemudian bicara pembangunan. Bicara pembangunan secara garis besar sudah hampir selesai. Ada biaya-biaya yang akan banyak dikeluarkan lagi, yang kelihatan mata aja ya. LCD. Kalau ini 2 berarti sudah hampir 13 juta sama tiangnya. AC 2. Kalau dihitung terakhir saya beli kan 63,5, saya belum ngecek. Belum termasuk pipa. Atau sekarang AC kalau jual tuh sendiri-sendiri sekarang. Kelihatannya nggak naik, padahal nggak naik ya. Nah, itu jatuhnya berapa sudah. Kemudian perpindahan TV ya, itu akan dilakukan di minggu depan. Kalau ada pelayanan kita terganggu, mohon maaf ya, jadi paling 1 kali aja ya. Kemudian semua biaya-biaya sudah terurai ya, saya sudah uraikan semua di depan. Itu ini kali ini berapa ya, kemudian ongkos tukang berapa, bisa dihitung sendiri aja ya. Karena saya pertanggungjawabkan di depan jemaat, tidak perlu saya mesti, kalau minta angkanya saya kasihkan semua, pasti lebih ya. Kemudian pekerjaan batu sudah selesai, sudah lari ke plafon, sudah ketahuan di situ ya. Setelah plafon, tahapannya adalah plafon dulu selesai, seperti yang di sini, kemudian listrik, habis listrik,
LCD semua akan dilakukan di minggu depan. Habis itu terakhir adalah pemasangan granit. Granit sudah saya tambahin juga supaya tidak sisian nantinya. Nah, kemudian nanti ada tugas yang berikutnya adalah itu kalau pemasangan pintu sama kaca ya. Itu harga satu kunci aja 2.750.000 ya, betul ya. 2.750.000. Loh, kok mahal? Coba cek aja Dexon ya. Jangan pakai yang merek lain, nanti susah saya. Pas kecepit ya. Dexon itu yang paling tinggi lagi ada ya, normal lebih mahal lagi. Kemudian kaca semua nanti akan terselesaikan dengan baik. Kemudian kita punya PR nantinya. Kalau kita sudah lihat ini jadi, kita lari ke sini jauh ya, seperti langit dan bumi. Bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk membantu, saya persilakan. Tapi kalau tidak, kita akan berpikir dengan cara kita bersama dengan Tuhan. Saya rasa itu aja ya Bapak Mayor ya. Relatif tidak ada masalah ya. Saya tidak pernah di WA. Saya sudah tahu tanggung jawab saya sudah ngerti dan saya paham, sangat-sangat paham kalau masalah ini tinggal interior. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, berkat oleh Tuhan. Satu AC kita ini mati, yang di tengah ini. Saya nggak tahu sebenarnya mereka turun bongkar karena apa itu plafon. Karena hari Sabtu, Jumat masih hidup ya, kita pakai hidup semua. Jumat sih hidup. Lalu tiba-tiba kemarin ini mati, lalu ini mati juga. Tapi ini rumahnya dia balik begitu, dicok lagi hidup. Tapi ini nggak mau hidup, nggak tahu hari ini. Tapi bisa dicek hari Senin lagi. Jadi ini agak mati nih AC ini, nggak ada listriknya masuk. Atau di mana dia punya kesalahan seperti itu. Jadi coba kita lihat lagi, saudaraku, supaya AC-nya bisa berjalan semua. Jadi perlu saya ingatkan bulan Oktober kita punya acara rally PKW ya di tempat ini saudara-saudara sekalian. Jadi tolong kita bersama dengan baik ya. Udah selesai Pak ya pasti ya. Karena si Kadit bilang gini, Pak nanti kalau pas selamat jalan selesai Pak. Ya kalau nggak selesai kok di pinggir jalan sana selamat jalan, saya bilang. Tinggal itu ya kau pilih ya kan. Mau di gereja atau pinggir jalan sana. Saya bilang selesai lah, tenang kamu, selesai. Pokoknya selesai kamu selamat jalan, udah selesai ini gerejanya. Kamu udah berdiri di situ nanti itu. Ya kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudaraku, bulan depan kita ada PSSD. Nah di bulan Agustus saya memberi kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin melaksanakan ibadah pra PSSD. Silahkan. Ya apakah mau buat di rumah, mau buat di gereja, sudah jadi tuan rumahnya, lu buat di gereja silahkan. Ya nggak masalah. Ya jadi ada kegiatan-kegiatan pra PSSD. Kalau saudara mau membuat ibadah pra PSSD, mau buatnya di rumah boleh, mau buat juga di gereja boleh. Pokoknya kalau di gereja itu arahnya Senin, Selasa, Rabu. Karena kami Jumat Sabtu nggak bisa lagi ada udah kegiatan. Senin, Selasa, Rabu itu kosong. Saudara bisa membuat kegiatan ibadah pra PSSD ya. Jadi silakan ya saudara-saudara sekalian mau lakukan itu ya, bilang oh Mayor saya mau gitu ya, silakan. Seperti itu ya. Nanti Ibu Sekretariat Skorof akan atur itu ya. Itu gunanya Sekretariat Skorof biar ngatur-ngatur. Ya, kegiatan sudah ada ya. Besok kita ada paduan suara, ada ya? Oh enggak ada ya? Waduh, kalau kita ada semangat ini. Jadi kita gitu-gitu, udah lagi naik kita paduan suara, turun lagi, turun naik. Jadi susah kita. Makanya itu orang yang paduan suara juga kadang datang, kadang enggak. Karena kadang-kadang udah semangat, turun lagi, udah semangat, turun lagi begitu. Jadi ya udah. Jadi enggak ada paduan suara ya? Enggak ada paduan suara saudara sekalian. Baik, yang berulang tahun dalam minggu ini saudara-saudara sekalian, tanggal 11 Bapak Anton Moniaga, baru Gredi Leonardo Hia, Christopher, Rio Pratanu. Itu tanggal 11. Jadi ini hanya tanggal 11 ulang tahun, tapi 4 orang. Jadi saya bisa bayangkan itu bagaimana rumah Koros itu penuh dengan makanan. 4 orang. Enggak ya. Jadi ini ulang tahun tanggal 11 saudara sekalian ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ada ibadah sekolah minggu ya di sini ya. Jadi saya mohon teman datang kandidat ya, belajar terus untuk melihat itu. Saya sudah pesan sama Henry, juga Pak Budi ya, tolong diaktifkan, diberi kesempatan banyak untuk pelayanan-pelayanan di orang muda ya, semuanya bertumbuh. Salam hormat dari orang tua dari kandidat Fandi ya, ayah dan ibunya kemarin telepon ke Ibu Mayor, lalu menyampaikan rasa terima kasih kepada jemaat-jemaat semua yang sudah mendidik Fandi sehingga kandidat Fandi sudah punya lebih kemajuan lebih baik. Dia bilang terima kasih Ibu Mayor, salam, karena dulu dia ini orangnya pemalu gitu ya. Fandi ini pemalu, iya sekarang dia udah bikin malu-maluin saya bilang. Ya, dan sekarang dia semakin banyak berubah, semakin maju ya. Dan saya pikir saya terima kasih pada saudara sekalian ya yang telah mendukung Fandi sehingga kita melihat bagaimana kemajuan-kemajuannya dan
dia sudah di pusat latihan. Dan sekarang ada tugas lagi saudara-saudara sekalian, Yosua ya. Jadi kita tolong juga supaya Yosua juga bisa berkembang. Kalau tugas kami adalah saudara sekalian buat badannya supaya gemuk gitu ya. Maka makannya harus banyak, dia harus gemuk saudara sekalian. Karena Fandi itu naik David itu 10 kilo, Fandi 10 kilo. Ya kan, dia naik benar-benar nih kan. Karena apa? Karena saudara-saudara kasih makanan ke Korops gitu. Iya kan? Jadi udah gemuk-gemuk semua ya. Nah terus ya semangat ya kandidat ya. Terus maju bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kalian mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Inilah yang kami renungkan Tuhan sebagai kor kita, lalu kita terima doa berkat nantinya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Amin. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk ibadah ini Bapak. Kami menyerahkan semua ibadah kami lakukan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan. Tuhan memberkati, menghantar setiap anak sekolah minggu, bahkan jemaat pada sore hari untuk beribadah ke rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih, semua kami sudah melayani, baik kami hamba-hambamu, juga para singers. Hamba berdoa Engkau memberkati mereka, berkati hidup mereka secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Para pemain musik, Tuhan juga berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, pendidikan mereka, masa muda mereka diberkati Tuhan. Yang mengatur sound system, berdoa Engkau memberkati dan menolong Bapa, sehingga dalam semua kehidupan, pekerjaan dan apapun digumuli diberkati Tuhan. Yang mengoperasikan ibadah online, baik laptop dan kamera, Tuhan juga memberkati mereka. Menggunakan LCD, Tuhan juga memberkati. Dan tim kolektan, Tuhan juga berkati. Sekarang Tuhan kami akan pulang, meninggalkan gerejamu, pulang ke kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami Bapa. Saya boleh tiba dengan salah selamat dan sepanjang hari Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan memberikan Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan Engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian.